berfungsi sebagai penumpang. Itu saya menjelaskan di sini saya jelaskan mengenai perhitungan konvensional di mana untuk mengklasifikasi dataset Bayesian MNIST. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Secara umum, alur program ini terdiri dari penyimpanan, di mana kita load datasetnya, lalu kita processing, kita bangun CNN, kita training modelnya, lalu kita evaluasi dengan akses hasilnya. Nah, di sini untuk dataset soalnya bisa dilihat dapat saya tunjukkan adalah dataset yang digunakan adalah versi MINS dengan 60.000 data training dan 10.000 data testing. korelasi positif kita antara jumlah epoch Di sini bisa kita lihat setiap gambar berukuran 28 kali 28 pixel dan masih berupa grayscale karena menentukan bentuk input ke CNN. Lalu untuk proses yang dilakukan itu ada 3 tahapan. Pertama itu normalisasi atau training. dapat iterasi di mana secara konsisten Ini adalah normalisasi. terus dalam menaikkan terjadi dan pada usia populasi. Kalau training itu stabil. Lalu kita reshape. Ini menambahkan channelnya. Lalu ada one hot coding. Itu untuk klasifikasi integrasi. Dalam parameter 0,1 di mana terjadi ini kan training akurasi dari 0,9 menjadi 0,1 sebagai berikut dua coding. Y-train sampai versus itu kategori Y-train 10. Nah, di sini bisa dilihat juga satu di mana selisih antara akurasi pelatihan dan validasi. nah, CNN ini membutuhkan format channel. Selanjutnya itu kita Lalu untuk model CNN, di sini saya memakai convolutional layer, di mana mengekstraksi fitur. Setelah itu ada pooling, di mana mengurangi dimensi, lalu ada dropout. Ini adalah faktor pooling. Karena ini mencegah overfitting, lalu ada dense layer. Dense layer ini untuk mengklasifikasinya. Stabilitas nomor itu tentunya ada di mana durasi pelajaran oleh jumlah epoch. Lalu ukuran gambarnya ini semakin kecil, tapi fiturnya itu semakin banyak. Kenapa sih kita begitu fokus ke CNN? Karena CNN ini fokusnya ke fitur penting, bukan untuk ukuran gambarnya. Selama training ini akurasi ini meningkat hingga 93%, sedangkan lossnya itu menurun. Kenapa ini disebut bagus? Karena modul semakin sedikit melakukan kesalahan. Lalu pada si akurasi juga tinggi ketika training akurasi itu. Artinya model tidak overfitting dan tidak bisa digeneralisasi dengan baik. Lalu di sini lalu lanjut ke conversion matrix. Dari conversion matrix bisa teman-teman lihat bahwa beberapa kelas masih sering tertukar seperti teaser dan teaser. Ini jadi karena bentuk visualnya sangat mirip. Untuk kesimpulan, ini model CNN membangun mampu melakukan klasifikasi dengan cukup baik dan akurasi sekitar 93%. Lalu preprocessing dengan arsitektur CNN sangat berpengaruh terhadap hasil akhir. Model juga memiliki generalisasi baik karena validasi akurasi mendekati training akurasi. Namun terdapat beberapa kekurangan seperti belum dilakukan parameter tuning, pivot sensitivitas sebelum menggunakan data optimization, belum adanya early stopping. Untuk sarannya ini melakukan tuning parameter, menambahkan pivots, menggunakan data adaptasi dan mencoba model yang lebih. Serta di sini saya menjelaskan bagian tugas. Di sini bagian tugas diminta melakukan beberapa eksperimen dengan beberapa parameter seperti learning rate, jumlah epoch, batch size, dan jumlah layer. Jadi ini mengubah untuk melihat bagaimana sih perubahan parameter tersebut dan apakah mempengaruhi hasil operasinya, validasi operasinya, loss, dan performa model secara keseluruhan. Sebagai contoh, semakin besar epochnya, biasanya akurasinya meningkat karena model belajar lebih lama. Namun jika terlalu besar, bisa batch size bisa cepat menstabilitas.
optimal layer dari kebutuhan dan kebutuhan konteks. Nah, perbedaan dengan konteks ini, namun pada kode insideboard pada eksperimen termal yaitu mencoba satu persatu kombinasi parameter di mana berbeda dengan research dan otomatis untuk mencari kombinasi parameter terbaik. Research ini bekerja dengan cara menentukan beberapa kemungkinan dari parameter. Karena menguji semua kombinasi secara otomatis, lalu ini hasil terbaik dari segala metode tertentu seperti klasik. Perbedaannya pada kode saya eksperimen dilakukan dalam bentuk atas. Pada research ini eksplorasi parameter dilakukan secara sistematis dan kelebihan research ini lebih optimal dan menentukan parameter lebih baik mengurangi trial and error secara manual. Tapi kekurangannya membutuhkan waktu komputasi yang besar. Sehingga penggunaan research dapat menjadi solusi untuk menaikkan performa model secara lebih optimal dibandingkan eksperimen. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada bahan kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.